Mas Parto, bahwa Ya. di komplek masjid dan makam Sunan Ampel itu terdapat relief bunga cengkeh yang berarti sudah sejak abad 15-an cengkeh itu sudah ada di Surabaya. Dan kemudian ternyata memang dulu cengkeh itu ya dari pedalaman, bukan ujuk-ujuk Surabaya ada, tapi pedalaman. Nah, pedalaman ini salah satunya di Wonosalam, Jombang. Dan ternyata jenengan itu punya perhatian sampai jalan-jalan melihat potensi apa kira-kira mengapa di Ampel ada relief cengkeh itu. Nggih. Satu hal yang kita apresiasi pertama adalah kita bersyukur dilahirkan di bumi Nusantara, Mas Nanang. Gak ngono Mas Kris, untuk bumi Nusantara yang hari ini kita baru sadar betul bahwa tidak ada topografi dunia yang memiliki biodiversity-nya, kekayaan-kekayaan sumber dayanya, kekayaan-kekayaan pangannya yang melebihi Nusantara. Tampaknya ini juga diapresiasi oleh para wali. Kalau sebelumnya para raja-raja, transaksi-transaksi perdagangan, bagaimana Sriwijaya di abad ketiga, bukan ketujuh, di abad ketiga punya hubungan-hubungan dengan India. Bagaimana Narendra, Nalanda, semua itu kemudian ditata menjadi sebuah agenda diplomasi internasional antar kawasan Asia. Sampai di abad ke-7 puncak keemasan yang namanya Kesultanan atau Kerajaan Maritim Sriwijaya bahkan punya hubungan yang luar biasa dengan Abbasiyah saat itu. Dahsyat di Timur Tengah, Mas, sambung. Opo yang nyambung no iki opo? Ternyata sampai juga di era Kanjeng Sunan Ampel, para wali yang perjalanan panjenengan dan kita dari Surabaya, jelinya dulur-dulurku semua yang dipelopori Mas Nanang ini melihat, oh di areal Ngampel, di areal makam Kanjeng Sunan Ampel ternyata ada relief cengkeh. Ngerti sampean ya Mas Kris? Cengkeh. Ono relief lho. Selama ini ngerteni sampean? Ngerteni. Sing wong jeli-jeli ngerteni. Aku ya ono ya ini Mas, kata Pak Titen urusan cengkeh. Tapi dengan eksplorasi sampean Mas Nanang, oh ternyata ono gambar cengkeh. Dan kita telusuri. Akhirnya kita telusuri, tidak sampai juga ke Trenggalek, ke Kediri, baru sampai Jombang, Wonosalam. Namanya saja Wonosalam. Pasti penamaan ini sangat religius. Wono alas, salam kedamaian. Dadi iki nggone wong cinta damai. Untuk itu Nusantara itu ajaran Islamnya cinta damai. Moderasi keagamaan oleh Kanjeng Sunan. Ini kayak pesen kebangsaan tarik ngene-ngene iki diambil dari nama Wonosalam. Dan di Wonosalam kalau kita amati Cak Kris, iki sampeyan sing ahli-ahli urusan tanaman. Coba Mas Nanang, kita lihat. Cengkeh jejer karo bambu. Ono bambu deretin, bambu cengkeh, kopi. Ono pala, ono lada, ono coklat di sini. Coba, ini baru di Wonosalam. Dan cengkeh bambu. Oh, imajinasi kita bisa sampai ke Ngampel. Kenapa Kanjeng Sunan Ampel, kalau di wilayah basis pusat perkotaan Surabaya, deklarasinya menjadi Kanjeng Raden Rahmat. Tetapi kalau di wilayah areal petilasan beliau, Ampel Denta. Ampel itu pohon bambu. Ampel itu pohon bambu, denta yang berjejer-jejer, nek gesekan menimbulkan bunyi, berarti di Ampel itu sejatinya pusat sumber air. Itu pasti dulu ditirakati, didongani, menjadi pusat sumber air. Ampel Denta, pohon bambunya berdenta-denta, berjajar-jajar. Berarti konservasi. Jadi
pikiran Kanjeng Sunan adalah pikiran konservasi ekosistem, maka bambu. Dan bambu-bambu itu berarti ono sumber air, pusat oksigen. Untuk itu kalau bisa Cak Wali Kota kita merekonstruksi pikiran itu. Kena opo namanya kok ampel denta? Kena opo kok ngambil bambunya? Berarti di situ memang harus dijadikan kawasan ikonik konservasi. Mulane saya kayak ditanduri pohon bambu-bambu ning kono, aja ditanduri dodolan tok rek, ngono ya. Ini merekonstruksi sejarah sesuai dengan nama lokasi itu. Dan jajare cengkeh, untuk itu Kanjeng Sunan langsung saya memahami temuan dari Mas Nanang tadi di relief-relief makam Kanjeng Sunan, di gapura Kanjeng Sunan saja masuk di situ gambarnya cengkeh. Cengkeh Cak Kris. Kelopaknya kayak begini. Bunganya seperti ini. Saya sengaja ini Catur Soko Manunggal Gusti namanya. 4 penyangga dengan 1 kekuatan mahkota yang disangga. Sehingga kenapa Kanjeng Sunan milih ini? Artinya dulur papat 5 pancer.